Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fitriana. Saya akan mensimulasikan mengajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu, sudah dirapikan tempat duduknya? Coba diambil sampah yang ada di meja. Tolong dibuang di tong sampah. Apakah kalian sudah sarapan pagi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Karena kalau kita sarapan pagi, maka tubuh kita akan sehat dan semangat dalam belajar. Sekarang kalian duduk dengan rapi dan luruskan meja dan kursinya. Sekarang tolong kepada ketua kelas dipimpin doa akan belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu terlebih dahulu ya anak-anak dengan melakukan lagu P5. Nah, selesai. Baiklah anak-anak ibu, kalian masih ingat materi kita pada minggu kemarin yaitu tentang apa, Nak? Tentang surat At-Tin. Ya, coba dilafalkan surat At-Tin. Baik, Bu. Terima kasih. Bagus sekali. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk materi kita pada hari ini tentang rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di mana tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Yang ketiga, menguraikan dalil-dalil beriman kepada Rasul Allah. Yang keempat, membedakan antara Nabi dan Rasul. Kemudian kita bahas materi kita yang pertama yaitu tentang arti iman kepada Rasul. Anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu Rasul? Saya, Bu. Ya, Hazlan coba dibacakan apa itu arti dari iman. Iman artinya percaya, Bu. Oke, bagus. Nilainya dapat 100. Benar, iman itu adalah artinya percaya. Sedangkan iman kepada Rasul apa? Ada yang tahu, Nana Ibu? Ada, Bu. Saya, Bu. Baik, silakan Aira. Nah, iman kepada Rasul adalah iman percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh baik bagi manusia. Benar sekali, dapat A+ bagi Aira. Kemudian, iman kepada Rasul itu artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Kemudian kita masuk materi kita selanjutnya yaitu menyebutkan nama Nabi dan Rasul. Anak-anak ibu, siapa yang dapat? Ada berapa nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Saya, Bu. Ada 25. Benar, dapat A+ buat si Rani. Coba siapa lafalkan 25 Nabi dan Rasul itu? Ya, bisa dinyanyikan supaya cepat kita menghafalnya. Ya, nyanyi 25 Nabi Rasul kalau bisa tolong dilafalkan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ya, bagus. Pintar sekali anak ibu. Sudah dapat 25 Nabi dan Rasulnya.
Masih ada lagi yang dapat anak ibu? Masih Bu? Aira silahkan. Nah, ya bagus sekali. Sudah dapat 25 nabi dan rasulnya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, dalil tentang beriman kepada rasul. Allah mengutus rasul-rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam kehidupan. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Kita ikuti secara bersama-sama ya anak-anak ibu. Oke Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik bagimu. Jadi, suri teladan kita siapa anak-anak ibu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah itu. Nah, jangan kita meniru sifat-sifat yang jelek. Jadi, tirulah sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada 5. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, materi kita yaitu tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Anak-anak ibu, ayo siapa yang tahu apa itu Nabi? Nabi dan Rasul itu. Saya Bu, oke silahkan. Apa itu Nabi? Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Bagus sekali. Pintar anak ibu. Kemudian ada lagi. Apa itu Rasul? Saya Bu. Azlan coba. Rasul itu adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain. Bagus sekali. Benar apa yang dikatakan oleh si Azlan tadi. Ya, itu. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah, anak-anak ibu, Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul, lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Ada anak-anak ibu yang belum mengerti atau paham dengan materi yang ibu sampaikan? Sudah paham, Bu? Nah, alhamdulillah. Anak-anak ibu, coba perhatikan tugas TTS kita di bawah ini. Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Dah, kemudian tugasnya adalah temukan 10 nama Rasul secara menurun dan mendatar. Nah, sekarang kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah dikerjakan anak Ibu? Sudah, Bu? Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kalau ada kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan BT-AQ-nya surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ini Pak, dalam Pak. Ya, sudah. Ya, sekarang saya masuk kepada teori belajar tentang penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama, teori konstruktivisme. Prinsip belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow, Carl Roger. Prinsip belajar yang efektif melibatkan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif siswa. Kemudian yang keempat, teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Prinsip belajar melalui observasi dan interaksi dengan orang lain, dan bahwa siswa dapat belajar dari model-model yang mereka lihat di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, teori konektivisme menurut Georg Siemens. Prinsip dalam era digital, pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi melalui jaringan-jaringan informasi yang tersebar di internet dan media sosial. Kemudian teori kolaboratif. Prinsip pembelajarannya dalam konteks sosial dan melalui interaksi dengan orang lain, khususnya dalam zona perkembangan proksimal. Yang kedua, pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan TP, ATP, dan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge, problem based learning, dan project based learning. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Indikator TP, yang pertama keterukuran dan kejelasan, yang kedua relevansi dengan kebutuhan siswa, yang ketiga keterkaitan dengan kompetensi, yang keempat penggunaan kata kerja operasional, yang kedua alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah urutan yang logis dan sistematis dari tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang ketiga pendekatan TPEC. TPEC adalah model yang menggabungkan pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif.
Indikator TPEK yang pertama, integrasi teknologi yang efektif. Yang kedua, pemahaman tentang pedagogik. Yang ketiga, keterkaitan antara konten dan teknologi. Yang keempat, pemanfaatan alat dan sumber daya digital. Kemudian yang keempat adalah PBL. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Indikator PBL adalah yang pertama, identifikasi masalah yang relevan, pembelajaran berpusat pada siswa, proses investigasi dan penelitian, keterampilan kolaboratif dan komunikasi. Yang kelima, PJBL. PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan proyek dan pemecahan masalah dalam satu pengalaman belajar. Indikator PJBL. Yang pertama, fokus pada produk akhir. Yang kedua, penggunaan pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pengembangan keterampilan abad 21. Kemudian yang ketiga, komponen perangkat modul ajar. Perangkat pembelajaran atau modul ajar ada beberapa komponen. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan dasar bagi seluruh kegiatan pembelajaran. Tujuan baik akan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan kemampuan pengambilan keputusan. Kemudian materi ajar. Materi ajar adalah konten yang akan dipelajari oleh siswa. Materi harus disusun sedemikian rupa agar dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan dapat melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Indikator materi ajar, critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Indikator metode pembelajaran. 1. Critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making. Contoh metode pembelajaran ada debat atau diskusi, kemudian proyek atau penelitian, kemudian simulasi atau role play, kemudian jurnal refleksi. Yang keempat, media dan LKPD. Media dan LKPD digunakan untuk menyajikan informasi, tugas, dan aktivitas yang fasilitasi pembelajaran. Indikator media dan LKPD. 1. Critical thinking. 2. Creative thinking. 3. Reflective thinking. 4. Decision making. Contoh media dan LKPD. Ada 1. Media interaktif atau video. 2. LKPD berbasis kasus. 3. Jurnal refleksi digital. Kemudian yang kelima, instruksi asesmen. Digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, serta keterampilan berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan pengambilan keputusan siswa. Indikator instrumen asesmen. 1. Critical thinking. 2. Creative thinking. Yang ketiga, reflective thinking. Yang keempat, decision making. Contoh instrumen asesmen, tes analitis, proyek inovatif, refleksi tertulis, studi kasus, atau simulasi. Kemudian yang keempat, pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial. Materi ajar esensial mencakup konsep-konsep dasar yang harus dikuasai oleh siswa agar dapat memahami topik lebih lanjut. Ini adalah fondasi dari semua pembelajaran yang harus diajarkan secara jelas dan mendalam. Kemudian yang kedua, advance material secara bermakna. Advance material adalah materi yang lebih kompleks dan mendalam yang mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pendalaman materi harus dilakukan dengan cara bermakna. Apa konten, mengapa, filosofinya, bagaimana prosedurnya. Kemudian materi ajar dalam dimensi pengetahuan. Materi ajar sebaiknya mencakup berbagai dimensi pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam. Dimensi ini mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Yang keempat, materi ajar yang bermuatan HOTS. Materi ajar yang bermuatan HOTS bertujuan untuk melatih siswa berpikir secara kritis, kreatif, dan analisis. Kemudian pendalaman aspek asesmen dalam. Pendalaman asesmen
dalam rancangan pembelajaran merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa secara menyeluruh. 5 aspek asesmen yang dapat diintegrasikan dan dalam rancangan pembelajaran. Yang pertama, asesmen awal dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa terkait dengan materi yang akan diajarkan. Tujuan asesmen awal mengetahui latar belakang pengetahuan siswa, menentukan kesenjangan pengetahuan yang perlu diperbaiki, membantu guru merencanakan pendekatan yang sesuai untuk siswa, mengidentifikasi minat dan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, asesmen formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dalam memberikan umpan balik yang berguna agar mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan pemahaman mereka sebelum mencapai asesmen sumatif. Tujuan asesmen formatif: memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan, menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Kemudian asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk menilai pencapaian kompetensi siswa setelah mereka menyelesaikan satu unit materi atau kegiatan pembelajaran. Tujuan asesmen sumatif menilai pencapaian kompetensi dan hasil akhir siswa, memberikan penilaian akhir, menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Kemudian teknik asesmen merujuk pada metode yang digunakan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa. Teknik asesmen yang efektif untuk membangun HOTS, proyek berbasis masalah PBL. Yang kelima, instrumen asesmen orientasi HOTS. Contoh instrumennya, pertanyaan analisis, pertanyaan evaluasi, pertanyaan kreatif, proyek interdisipliner, refleksi diri, atau evaluasi proses. Dalam prinsip-prinsip Merdeka Belajar dalam asesmen, dalam konteks Merdeka Belajar, asesmen harus berbasis pada prinsip-prinsip yang mendukung kebebasan belajar, kreativitas, dan berpartisipasi aktif siswa. Prinsip-prinsip utama yang diterapkan asesmen adalah: 1. Berorientasi pada siswa, fleksibilitas, autentik, umpan balik yang konstruktif. Kemudian, kemampuan dalam merancang proyek sejak dari penyusunan konteks P5 PRH yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, memerlukan pemahaman dan penguasaan langkah-langkah penting dalam merancang pembelajaran berbasis proyek yang relevan dan aplikatif. Proyek ini harus memadukan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian penyusunan profil. Profil proyek adalah bagian awal yang menggambarkan latar belakang, konteks, serta tujuan umum dari proyek yang akan dikerjakan. Aspek yang diuji dalam penyusunan profil. 1. Latar belakang dan kontekstual proyek. 2. Tujuan jangka panjang proyek. 3. Relevansi dengan prinsip Merdeka Belajar. Kemudian, 2. Penyusunan tujuan. Tujuan dari model proyek harus mengarah pada pengembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah nyata, menggunakan pengetahuan mereka untuk menghasilkan solusi kreatif, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian aktivitas. Dalam proyek ini harus memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara aktif, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian yang keempat, asesmen. Asesmen dalam proyek ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik secara proyek berlangsung maupun pada akhir proyek untuk menilai pencapaian keseluruhan. Aspek yang diuji dalam asesmen, asesmen formatif, dan sumatif. Kemudian, kemampuan merancang PTK. Yang berikut adalah yang pertama, pendahuluan. Dalam proposal PTK memberikan gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti, mengapa penelitian ini penting, serta tujuan yang ingin dicapai. Pada bagian ini, kita harus dapat menjelaskan masalah yang relevan dengan praktik pembelajaran yang di kelas,
yang membutuhkan peningkatan atau perubahan. Tujuan penelitian harus jelas dan sesuai dengan konteks pembelajaran. Kemudian yang kedua, kajian teori dalam penelitian terdahulu. Ciri-ciri kajian teori yang tepat, landasan teorinya relevansi, penelitiannya terdahulu. Kemudian contoh kajian teori dan penelitian terdahulu, teori konstruktivisme dan Piaget menyatakan bahwa siswa belajar lebih baik melalui pengalaman yang langsung dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian dalam PTK mencakup desain penelitian, pendekatan, dan siklus yang akan dilakukan. PTK umumnya menggunakan desain siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ciri-ciri metode penelitian tepat, desain penelitian, pendekatan, langkah-langkah tindakan, refleksi. Kemudian instrumen penelitian. Ciri-ciri instrumen penelitian tepat, kesesuaian instrumen dengan tujuan penelitian, jenis instrumen, kevalidan dan reliabilitas. Kemudian contoh instrumen penelitian, observasi, wawancara, tes, angket. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu ya? Dapat. Oke lah, terima kasih Ibu Fitriana.